Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Baik ya, siap. Ini yang hadir baru 30 ya, nanti sambil nunggu 5 orang mungkin terkendala sinyal. Nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sudah terlihat share screen saya? Oke. Sudah. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Duduk, siap, berdoa, mulai. Doa selesai. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri. Lebih khususnya lagi adalah interval fungsi naik dan interval fungsi turun fungsi trigonometri. Seperti biasa, sebelum saya masuk pembelajaran, saya sedikit memberikan motivasi kepada kalian. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Melalui penerapan model problem based learning dengan pembelajaran daring menggunakan aplikasi e-learning, peserta didik dapat menentukan interval naik dan interval turun fungsi trigonometri dan mengidentifikasi pemecahan masalah yang berkaitan dengan interval naik atau interval turun fungsi trigonometri dengan sabar, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Penulisan bilangan asli N di antara 3 sampai 8. 3 kurang dari N kurang dari 8. Min 2. Kita akan membahas interval fungsi naik dan fungsi turun. Perhatikan gambar grafik berikut ini. Nah, itu ada fungsi yang naik, itu ada fungsi yang turun. Kalau secara gambar, naik itu adalah grafiknya naik ke atas, itu ya. Grafiknya naik ke atas. Ini kalau saya tulis nih naik ke atas. Itu ya. Terus dan kalau turun ya seperti ini, turun ke bawah. Jadi sebuah fungsi dikatakan naik jika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Otomatis satunya ya. Kalau yang ditanyakan fungsinya turun, maka f aksen x kurang dari 0. Itu materi saya di hari ini. Simpel kan ya materinya. Jadi kalau ada fungsi naik, syaratnya f aksen x lebih besar dari 0. Kalau ada turun, fungsinya atau turunan pertamanya harus kurang dari 0. Diketahui fungsi fx sama dengan 3 cos x plus pi per 4. Untuk x-nya di antara 0 sampai 2pi. Pertanyaannya adalah tentukan interval naik dan interval fungsi f-nya. Kalau k-nya 0, x-nya ketemu berapa? 135. 135. Memenuhi atau tidak? Memenuhi ya? Ya. Kalau k-nya 1? 495. 495. Maka dari 2 ini didapat x yang memenuhi itu adalah x sama dengan 3pi per 4 dan x sama dengan 7pi per 4. Ingat, itu baru pi-nya, baru x-nya. Kita cari, nah fungsi naik. Apa syaratnya? Turunan pertamanya lebih besar dari 0. Maka kita uji. Nah, diujinya seperti itu. Perlu kalian tahu, jangan sampai lupa juga. Dilihat itu, ada x yang 3 per 4pi dan 7 per 4pi. Nah, nanti yang positif itu adalah fungsi yang naik, yang negatif itu adalah fungsi yang turun. Tinggal pertanyaannya apa, Pak? Kalau pertanyaannya fungsi naik, Pak, kita cari yang positif. Positif di antara siapa? Di antara, ini ya yang positif ya, di antara 3 per 4pi sampai 7 per 4pi. Maka jawabannya ini. Jadi fungsi naiknya pada interval 3 per 4pi dan 7 per 4pi. Buku yang saya gunakan itu adalah buku pink, buku orange ya, mohon maaf, buku orange dan buku ungu. Ataupun bisa juga kalian download e-booknya. Sebuah roller coaster di sebuah objek wisata sedang beroperasi. Jika wahana tersebut hanya berjalan dengan lintasan naik dan turun, kita anggapnya naik dan turun saja. Dengan persamaan Gx sama dengan sin kuadrat 2x, untuk x di antara 0 sampai pi, tentukan interval naik dan interval turun dari wahana roller coaster tersebut. Seperti itu ya. Nanti setelah ini, itu permasalahan nyatanya. Setelah ini kalian membagi kelompok. Silakan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Seperti biasa sebelumnya. Yaitu absen 1 sampai 4.
5-8, amati bahan ajar dan LKPD, diskusi dengan teman sekelompoknya, dan nanti setelah ini kita presentasikan kelompok kalau sudah selesai mengerjakan. Silakan kalian bisa mengerjakan LKPD dan berdiskusi di grup WhatsApp. Seperti itu ya? Jelas ya? Pak. Oke, ya. Selamat siang anak-anak, sudah bisa bergabung lagi ya? Halo? Sudah, Pak. Ya, silakan hari ini kita presentasi saya ambil dari kelompok yang mengumpulkan pertama kali. Sebuah roller coaster di sebuah objek wisata sedang beroperasi. Jika wahana tersebut hanya berjalan dengan lintasan naik dan turun, serta roller coaster tersebut berjalan dengan persamaan fungsi Gx sama dengan sin kuadrat 2x untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi. Tentukan interval naik dan interval turun dari wahana roller coaster tersebut. Jawab. Interval fungsi naik. Gx sama dengan sin kuadrat 2x. G aksen x sama dengan 2 sin 2x kali cos 2x. Rumus sin 2x sama dengan 2 sin x kali cos x. Kemudian G aksen x sama dengan sin 4x. Syarat interval naik adalah G aksen x lebih dari 0. Jadi intervalnya adalah 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 45 derajat atau 90 derajat kurang dari x kurang dari sama dengan 360 derajat. Hari ini saya cukupkan pembelajarannya sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain, silakan kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp maupun ditanyakan di forum diskusi Learning SMA Negeri 1 Bumiayu. Coba dari saya panggil ya, dari kelompoknya Mas Nandana. Oke, halo Mas Nandana. Halo, Pak. Ya, gimana Mas untuk jawaban dari kelompoknya Mas Raffi? Apakah ada yang salah ataupun sudah betul Mas? Sudah betul, Pak. Sama seperti kelompok saya jawabannya, Pak. Jawabannya sama dengan kelompok sama Mas Nandana. Oke, Ini, Pak. ya bagus. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Jadi untuk mencari interval naik maupun turun, langkah yang dilakukan adalah menentukan nilai X pada turunan pertamanya dulu. Lalu kemudian buat garis bilangan untuk menentukan daerah mana yang positif dan negatif. Oke. Lalu selanjutnya untuk interval naik, daerah yang dipakai itu daerah yang positif ya Pak. Sedangkan Ya, untuk betul. interval turun itu yang dipakai daerah yang negatif. Oke, ya betul. Sip. Gitu Pak. Oke, terima kasih ya Mas Awris ya. Strategi yang akan diterapkan agar sukses pada materi selanjutnya mungkin dengan mereview materi hari ini dan juga mempelajari materi selanjutnya. Dan juga tidak lupa untuk sering-sering latihan soal. Seperti itu, Pak. Oke, sip. Terima kasih Mbak Akmelia Zara ya. Oke, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran saya di hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan saya apresiasi yang setingginya kepada kalian yang sudah berani menjawab, berani mengutarakan pendapat kalian, baik apa itu yang ditanyakan ataupun yang ada di buku ini. Untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya itu adalah titik stasioner dan jenis-jenisnya. Jangan lupa ada penilaian pengetahuan. Nanti linknya saya share di grup WhatsApp dan silakan kalian kerjakan semaksimal mungkin. Untuk mengakhiri sesi pembelajaran hari ini, untuk para teman-teman berdoa dipersilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.